hamba Allah enggak? Oh iya. Kadang-kadang ada juga yang enggak mau ngaku tuh Pak. Sebagai hamba Allah ada juga yang enggak ngaku tuh. Kapan? Tengok waktu orang pengantin, waktu kondangan Pak. Bu. Waktu kondangan. Kan ada ngisi amplop. Betul? Di situ ada. Kalau pergi umpamanya kita kondangan sedekahan, ada orang ngantenan pengantin umpamanya kan diundang gitu. Ada ndak kita umpamanya menyiapkan amplop? Idak nian kita menyiapkannya, tuan rumah tulah disiapkannya di situ. Kita tinggal ngisi lagi. Iya atau tidak? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya lah ada pula tuh amplop di dalam gelas. Kemudian penanya pun ada di situ. Ya, Bu? Ya. Lalu nanti kalau umpamanya, oh kami dah ada ngambil dari situ dah Pak Ustadz amplopnya, kami bawa dari rumah. Oh iya. Kalau banyak nanti isinya agak 30.000 ke atas, itu tidak lagi hamba Allah itu biasa. Lah betulis namanya. Safwan bi. Itu tuh Pak. Karena isi amplopnya 50.000. Tapi kalau 20.000 ke bawah itu ada yang buat hamba Allah. Ada yang tak betulis, tak bernamu lagi. Nah itu tuh kadang-kadang. Iya Bu. Ada di kita model tutup. Itu tuh ada di mana-mana lah tuh Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang kadang-kadang cuma amplop lah yang dimasukkannya Bu. Baru ditulisnya di situ, apa ditulisnya di situ? Ada kertas dimasukkannya, ditulisnya Anda belum beruntung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ko terpaso ayat itu yang dibacakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya agak di tengah ini dikit biar enak. Ya Bu ya, biar enak. Maksudnya kenapa? Biar nampak nanti mana yang ngantuk gitu. Kenapa saya tidak duduk Bapak Ibu sekalian? Karena berat badan yang 120 kilo kok, kalau duduk di kursi plastik tuh ragu kalau patah nanti. Nah itu yang saya cemaskan Bapak Ibu. Karena lah kejadian masalahnya, makanya agak hati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah dikasih kursi seperti itu Pak. Rupanya kakinya lah lemah. Begitu saya duduk langsung ubuh. Itunya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak apa-apa lah saya tegak. Karena apabila saya tegak Pak, itu nanti pertama ceramah tidak lama-lama.
Kenapa dak lamo-lamo? Karena dak telap tegak lalamo. Badan kau berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi jangan pula rusuh. Kalau gitu dikit nih nanti Ustadz tuh ceramah, ndak pula nanti. Saya sesuaikan. Kalau lah ada nang nguapnya ke lagi, selesai ceramah gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kejadian yang kita alami malam ini itu jangan ada nanti menimbulkan fitnah. Jangan pula ada nanti salah menyalahkan. Itulah tuh panitia ada siap. Jangan. Tadi elok nian. Betul apa tidak? Begitu saya masuk, kemudian adik-adik yang hadroh tadi elok nian. Sampai ke pembaca Al-Quran masih elok. Tiba di giliran saya yang bolah. Iya. Memang model itulah. Kadang-kadang Bapak Ibu kan rencana yang di kita, Pak. Kita merencanakan elok rencana kita. Kemudian tadi saya tanya waktu masih ada singgah sebentar. Jadi saya tanya, mik di dalam masjid kita tuh elok atau tidak? Elok Ustaz. Saya pun senang hati. Kenapa? Karena suara kolah serak basah. Nah Bapak Ibu sekalian, nah saya dengar pun tadi memang seperti itu. Tetapi apa? Musibah melanda kita malam ini. Karena musibah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Itu ayat yang saya bacakan tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina iza asobat musibah, apabila ditimpakan kepada kamu yang namanya musibah ataupun ujian. Musibah itu kan ujian, betul apa tidak, Bu? Ujian, Pak. Musibah itu ujian. Ujian dari siapa? Ujian dari Allah. Ini iman kita diuji oleh Allah malam ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak, Isra dan Mi'raj itu Ibu, itu adalah kajian masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan Nabi Muhammad itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian diterima hanya dengan akal kita, Pak. Terlalu kecil akal kita untuk menerima kejadian Isra dan Mi'raj itu. Masa Nabi Muhammad sanggup melaksanakan peristiwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seperti ayat yang dibacakan tadi? Dulu Bapak Ibu, dulu zaman itu yang paling mewah kendaraannya untung. Betul apa tidak? Nggak ada mobil, Pak, apalagi pesawat. Walaupun pesawat umpamanya walaupun helikopter yang ditumpangi Kapolda umpamanya nyasar gini tuh. Ada nengok di TV tadi? Ada. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka selamat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ndak ada pesawat, Pak. Ndak ada mobil, ndak ada kendaraan, ndak ada travel. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu kendaraan terbaik ketika itu
tidak lebih daripada onta merah Bapak Ibu sekalian. Dan berapa pulalah kecepatan unta Pak. Makanya diukur ketika itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakan waktu 40 hari 40 malam Bapak Ibu sekalian. Nabi menempuhnya sepertiga malam. Bukan hanya sampai Palestina Pak, sampai langit yang ketujuh. Bukan hanya sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha Sanoha. Di atasnya lagi mustawa lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Model itu dijalani Nabi sepertiga malam. Makanya Abu Jahal mengatakan ketika Muhammad tersandar, model kita bersandar kok ha? Nabi Muhammad pagi-pagi lah tersandar dia. Mikir beliau ketika itu. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu sekalian? Yang dipikirkan oleh Nabi. Kalau ikut saya ceritakan kepada umatku nanti. Kalau ikut saya ceritakan kepada orang-orang Makkah kok. Kira-kira mereka percaya apa tidak? Lalu Abu Jahal beserta dedengkotnya melihat Nabi yang sedang duduk bersandar itu tadi. Lalu mereka menghampiri Nabi Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Apa kenonyo kau man? Itu kira-kira versi bahasa sayunya Pak. Apa kira kenonyo kau? Makulah tersandar. Kan gitu. Lalu Nabi menceritakan, tadi malam saya diisra mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian saya naik sampai ke langit yang ketujuh, kemudian setelah itu saya turun mendapat oleh-oleh perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sampai ke bumi ini lagi, saya sampai ke Masjidil Haram kok itu sebelum subuh. Saya latibo pula di siko. Apa mat? Kata Abu Jahal, tadi malam kau naik ke atas langit. Yo. Ai. Babana dikit man. Kalau memang seperti itu, coba kau angkat kakimu sebelah. Nabi ngangkat kakinya sebelah. Begitu Nabi ngangkat kaki sebelah, coba angkat yang lainnya Muhammad. Mana bisa Pak? Keduduk. Duduk tuh Pak. Angkat kaki sebelah umpamanya, sudah itu disuruh pula angkat sekok lagi. Apa tidak terduduk Pak? Lalu apa kata Abu Jahal? Mat, ngangkat kaki kau baik, kau tak bisa. Apalagi sampai naik ke atas langit. Kau koyo lagi lo man. Itu kata Abu Jahal. Lalu Abu Jahal, apa Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal pun pergi ke tempat Abu Bakar ketika itu. Apa katanya? Abu Bakar, itu kawanmu Muhammad lah senewen. Tahu senewen? Lagi lo. Masa dia ngatakan bercerita dengan kami naik ke atas langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit sampai ke langit yang ketujuh. Sudah itu cuma ditempuh dengan sepertiga malam. Apa kau masih nak percaya dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad tuh? Kata Abu Jahal. Lalu apa kata Abu Bakar? Itu memang Muhammad yang mengatakan, Nabiullah yang mengatakan, kekasih Allah yang mengatakan. Iya, kata Abu Jahal, kalau itu keluarnya dari mulut Muhammad, jangankan 100%, 1000% pun saya percaya. Kalau kamu masih macam-macam dengan saya, ku tebas batang leher kamu teh. Macam tuh. Itu makanya Abu Bakar itu dikatakan karena dia yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, dikasihlah nama titelnya itu As-Siddiq, yang membenarkan. Apa yang dibenarkannya yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Bapak Ibu sekalian, selesai Isra Mi'raj Pak. Iyo. Kini kita tengok pula hikmahnya. Karena kalau Isra Mi'raj itu kan sampai di situ itu Pak. Isra perjalanan pada malam hari.
Jadi bapak-bapak keluar dari Tanjung Sari, Tanjung Sari ya, keluar dari Tanjung Sari umpamonyo malam hari, kemana benak keluarnya umpamonyo, maka itu namanya Isra itu Pak. Secara bahasa Arab itu adalah Isra. Kemudian Mi'raj itu naik. Sudah itu bapak balik lagi umpamonyo ke rumah, nyampe di rumah, naik ke rumah umpamonyo, maka itu namanya Mi'raj Pak. Itu secara bahasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan coba menggali sekarang ini sedikit peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi, adik kita tadi, qori kita tadi Bapak Ibu, itu adalah surah Al-Isra ayat yang pertama, surah Bani Israel. Apa kata Allah? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalimat ini diawali oleh Allah dengan kalimat subhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah mengawali kalimat ini dengan kalimat subhan? Bapak Ibu sekalian, banyak cerita, banyak kisah yang kita baca di dalam Al-Quran itu tidak ada Rasul, tidak ada Allah Subhanahu wa taala memulai kalimatnya dengan kalimat subhan, maha suci Bapak Ibu. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu mempertaruhkan kekuasaannya, mempertaruhkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian ini. Bapak Ibu sekalian, kita baca umpamanya Al-Quran pada surah Al-Baqarah katakan seperti itu. Bagaimana Allah mengisahkan tentang peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkata kepada seluruh malaikat, "Hei malaikat," katanya, kata Allah, "Wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku nanti akan menciptakan khalifah, manusia yang akan menjadi penghuni nanti di bumi. Lalu ketika itu sudah diprediksi Pak oleh malaikat. Apa kata malaikat ketika itu? Bapak Ibu sekalian, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang nanti akan bertumpahan darah dan mereka akan melakukan kerusakan di permukaan bumi itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah tidak cukup kami ini yang selalu mensucikan engkau ya Allah, yang selalu bertasbih kepada engkau ya Allah, dan kami selalu memujimu ya Allah. Kata malaikat, inni a'lamu ma la ta'malun. Ta'lam, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Kalau Allah sudah ngatakan model itu, malaikat diam tuh Pak. Sami'na wa ata'na. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi begitu cerita penciptaan Nabi Adam, Allah tidak memulai kalimatnya dengan kalimat subhan. Allah ceritakan bagaimana kisah umat Nabi Nuh alaihissalam yang ketika mereka tidak mau beriman kepada Nuh, kata Nuh, kalau kamu mau nanti tidak mau beriman, bakal datang nanti banjir gedang. Lalu mereka tidak juga percaya, kalau nanti banjir kami naik ke bukit Tuhan. Enggak, air itu lagi sampai ke atas bukit itu. Kalau sampai ke atas bukit itu nanti kami naik ke atas kayu Tuhan. Model itu tengkanya ketika itu Bapak Ibu umat Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Datang banjir, kemudian karamlah orang Tugaloi. Model itu Allah juga tidak memulai kalimat ini dengan kalimat subhan, tetapi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimulai oleh Allah
Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bahwa kalau umpamanya Abu Jahal tidak pernah percaya tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, wajar Pak. Kenapa wajar? Karena dia menggunakan otak, karena dia menggunakan akalnya Pak. Karena kalau secara akal tidak mungkin bisa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tetapi kalau keimanan yang menerima, kita umat Islam wajib menerima kejadian ini dengan keyakinan kepada Allah, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita yang menerima Pak, iza arada syai'an ayyakula lahu kun, itu yang selalu kita baca setiap malam Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi, kata Allah. Tidak ada yang tidak jadi Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Isra dan Mi'raj itu adalah yang menginginkan siapa? Yang menginginkan Allah. Makanya Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Kalau Allah yang memperjalankan, nah artinya Nabi itu kan pasif Pak. Nabi itu cuman diam. Tetapi apa? Yang aktif siapa di sini? Yang aktif adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memperjalankan. Ketika Allah yang memperjalankan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh nih, Bu, coba tengok. Nabi Adam tuh ada bapaknya? Enggak. Kemudian ada maknya? Tidak. Tapi karena Allah mau, maka Nabi Adam jadi, Pak. Betul apa tidak? Iya. Karena Allah mau. Bapak dah ada, emak nak ada, tapi Allah mau jadi, Pak. Itu kalau Allah yang menghendaki. Nabi Isa alaihissalam, emak ada, bapak dah ada, tapi karena Allah mau, lahir Nabi Isa alaihissalam. Kan Maryam itu kan tidak punya suami, betul lah Bu? Tapi karena Allah mau, maka dari rahim Maryam itu Bapak Ibu sekalian keluar seorang manusia yang menjadi Nabiullah, menjadi utusan Allah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Allah mau. Dan semuanya kejadian-kejadian itu Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan oleh Al-Quran, setiap masa apapun musimnya, walaupun musim berubah, masa berganti Bapak Ibu, maka ajaran Al-Quran itu tetap akan relevan di dalam kehidupan kita, tetap akan sesuai. Sehingga kadang-kadang saking sesuainya Bapak Ibu, cobalah tengok kini, Bu, coba tengok kini. Kan banyak juga yang nak ngalahkan Maryam itu. Laki dah ada tapi nyom melahirkan juga. Ada Bu? Ada banyak. Alah, tentulah di awakku. Awakku kau Kadang-kadang lah pakai DP dulu baru nak daftar ke kantor KUA itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Allah mau jadi, Bang. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak suka, Allah tidak butuh hal-hal yang sulit Bapak Ibu sekalian. Semuanya kalau Allah menghendaki mudah bagi Allah. Jadi kata Allah, kun kata Allah, maka jadilah itu semua. Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Kemudian kita main singkat-singkat cerita ini. Subhanallazi asra bi abdihi. Kemudian kita lihat kalimat bi abdihi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalimat bi abdihi itu adalah Allah memperjalankan hambanya.
Artinya yang dikatakan hamba Pak, coba dengar dulu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Yang namanya hamba itu Pak, manusia yang diciptakan oleh Allah tadi, yang akan dijadikan hamba Allah itu adalah terdiri dari dua unsur. Yang pertama roh, kemudian yang kedua jasad. Betul apa tidak? Kalau umpamanya jasad ada tapi roh tak ada, itu mayat namanya. Ya Pak? Jasad ada tapi rohnya tak ada, maka itu namanya mayit. Mayat, uang mati. Atau sebaliknya, rohnya ada, jasad ndak ada, kuntilanak namanya. Pocong. Itu tuh. Ada gitu tuh. Gitu Pak. Ya kan jasadnya ndak ada, rohnya ada. Kan itu karena rohnya gentayangan. Ndak diterima Tuhan. Ndak ada yang tidak diterima Tuhan, Pak. Si anu tu mati jadi hantu. Kan itu tuh umpamanya. Sehingga takutlah orang sedusun gua. Akhirnya dak ada lagi yang hendak sembahyang subuh ke masjid tuh. Karena apa? Karena takut. Bapak Ibu sekalian, itu merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan malam ini. Orang kalau lah mati, Pak, orang kalau lah mati ndak ada nyenangka balik, Pak. Jelas Bu? Saya ingatkan lagi, ibu-ibu kau yang sering penakut kau. Taning baik kadang-kadang orang matinya lah mulai takut. Nak kemana Bang? Awak kau nak keluar bentaknya lah lama. Orang baru mati situ ha. Orang lah matinya nak takut. Kan gitu. Kan sering model itu Bu. Nah Bu, jangan sampai rusak keimanan kita. Orang kalau lah mati sudah berpisah roh dengan jasadnya, inyo dak kanadonyo balik ke rumah lagi. Cayolah dengan saya. Cobalah tengok. Kita pekuburan kita di mana di sini? Makam pekuburannya di mana? Di sana Orang kalau sudah kita hantar ke situ, ada yang baru diantara. Ada kan? Ada yang lah lama, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang kadang-kadang kita galonya kok belum ada, nyolah diantar ke situ. Betul apa tidak? Nah, kira-kira ada dak agak seorang nambali ndak ada, berarti enak dalam kubur tuh Pak. Iya. Kan ndak ada yang balik. Kalau dah enak di dalam kubur tuh, ya Allah, tunggang tunggitnya lagi, baliknya waya dan dak itu dak teh. Itu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah setiap siapapun yang kita antar, nak budak kecil, nak masih remaja, yang sudah dewasa, uang tua, datuk-datuk, nyai-nyai, gede-gede, umpamanya yang kita antar ke situ tuh, seko idak nam baliknya komah kita balik. Betul apa tidak? Mungkin ratu-ratu keluarga kita sudah ada yang kita antar, tapi kan tidak ada yang balik. Tengah malam umpamanya, pi buka pintu pi, ada? Tidak ada. Karena apa Pak? Karena orang kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah walaupun sesaat.
Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila waktu itu sudah sampai, janji kita lah tiba, ajal kita lah sampai, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Mati, kata Allah, mati itu Pak. Biar nak terbenam, biar nak anyut, biar nak sedang tidur, apalagi sedang mabuk. Gitu. Kalau sampai ajalnya, ya mati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang perlu kita yakini. Jangan sampai nanti merusak keyakinan kita, merusak akidah kita, sehingga takut pula kita umpamanya pagi-pagi subuh-subuh lah dah telat lagi ke kamar mandi gara-gara itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apapun yang terjadi dalam kubur tuh, tidak ada yang bisa baliknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oh, jadi apa tuh Pak Ustadz? Yang adanya dulu pernah kejadian di Sikoha, nampaknya lah, ini pakai baju putih, masih pocong lagi, berkebat lagi di kepala kok, kan gitu umpamanya, di kakinya, kemudiannya balik ke rumah, sehingga nasi dalam mejikom pun habis. Tengah malamnya masuk Ustaz, kan gitu umpamanya. Bu, kalaupun ada kejadian seperti itu tidak lain kecuali apa yang dilakukan oleh iblis ataupun setan, Bapak Ibu sekalian. Bukan roh orang yang rohnya tidak diterima Tuhan, tidak ada yang tidak diterima. Sebab dulu cuma tempat roh itu Pak, roh baik dan roh jahat. Kalau baiknya ditempatkan Allah di tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau rohnya itu roh jahat karena engkar selama hidup di atas dunia, ada pula tempatnya. Bila dia akan dibalikkan nanti di ketika di yaumil mahsyar nanti Bapak Ibu sekalian akan dikumpulkan, barulah dibalikkan seko-seko, dan itu pun ndak-ndaknya terbalik itu Pak. Ndak-ndaknya terbalik. Roh Ustadz Sopwandi umpamanya kemudian masuk ke Pak RW, ndak-ndaknya tuh. Ini masuk ke saya lah. Pak RW masuk ke Pak RW lah. Masa roh saya mungkin gedang umpamanya kemudian masuk ke Pak RW, bentuk gembok, bentuk balon, bentuk kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi bi'abdihi itu adalah roh dengan jasadnya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Nabi Isra Mi'raj itu bukan hanya hayalan, bukan hanya mimpi Pak, tetapi jasadnya ada, rohnya ada, macam ada model kita koha. Model itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad ketika itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu langsung diakui oleh Allah sebagai hambanya Pak. Itu luar biasanya. Muhammad itu langsung diakui oleh Allah, dapat predikat hambaku, kata Allah. Hamba Nabi Muhammad. Kita kok baru hanya sekedar banyak ngakuan dar lah. Ngaku baik Pak sebagai hamba Allah itu. Oh, saya adalah hamba Allah. Semayang dah. Ya Pak. Ngaku hamba Allah, semayang dah. Salat bahagam. Hamba macam mana? Yang namanya hamba itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apapun yang dia lakukan itu akan menjadi bentuk ubudiahnya kepada Allah, bentuk penyembahannya kepada Allah, bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan itu. Ini kita umpamanya, kamu hamba Tuhan dah, hamba Allah dah. Oh iya. Kadang-kadang ada juga yang tak mau ngaku tuh Pak sebagai hamba Allah, ada juga yang tak ngaku tuh. Kapan? Tengok waktu orang pengantin, waktu kondangan Pak. Bu,
waktu kondangan. Kan ada ngisi amplop, betul? Di situ ada. Kalau pergi umpamanya kita kondangan sedekahan, ada orang ngantenan pengantin umpamanya kan diundang gitu. Ada ndak kita umpamanya menyiapkan amplop? Idak nian kita menyiapkannya, tuan rumah itulah disiapkannya di situ. Kita tinggal ngisi lagi. Iya atau tidak? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya lah ada pula tuh amplop di dalam gelas, kemudian penanya pun ada di situ. Ya, Bu? Ya. Lalu nanti kalau umpamanya, oh kami dah ada ngambil dari situ dah Pak Ustadz amplopnya, kami bawa dari rumah. Oh iya. Kalau banyak nanti isinya agak 30.000 ke atas, itu tidak lagi hamba Allah itu biasa. Lah betulis namanya Safwandi. Itu tuh. Karena isi amplopnya 50.000. Tapi kalau 20.000 ke bawah, itu ada yang buat hamba Allah, ada yang tak betulis, tak bernamu lagi. Nah itu tuh kadang-kadang, iya Bu, ada di kita ke model itu tuh. Itu tuh ada di mana-mana lah tuh Bu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada yang kadang-kadang cuma amplop lah yang masukkan ya Bu. Baru ditulisnya di situ, apa ditulisnya di situ? Ada kertas dimasukkannya, ditulisnya Anda belum beruntung. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Tetapi sesungguhnya hamba Allah itu adalah orang yang memang betul-betul berintisalul awamir wajtinabun nawahi, orang yang menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah ngaku beriman percaya kepada Allah, maka yang kedua apa? Maka yang kedua intisalul awamir wajtinabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Apa perintah Allah? Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj itu, apa tujuannya? Untuk menjemput kewajiban sholat. Kalau model perintah pertama umpamanya langsung dibawa oleh Nabi itu Bapak Ibu, Pak, kalau model perintah pertama itu didapatkan oleh Nabi 50 kali sehari semalam, kemudian Nabi langsung turun umpamanya tak dicegat oleh Nabi Musa di langit yang ke-6, maka saya yakin dan percaya Pak, tak bisa lagi kita nak motong, tak bisa lagi nak nodo sawit. Percaya tak? Leko dek solat lah tu Pak. Solat manjang BKW setiap hari. Bininya lah dah tujuin lagi. Percayalah dengan saya. Karena apa? Karena solat. Belum lagi umpamanya selesai, begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung pula tegak balik sembahyang pula. Karena 50 kali sehari semalam. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu Nabi mendapatkan perintah sholat itu, lalu di langit yang ke-6 ketika beliau mau turun, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Mat, sikut dulu. Itu persi bahasa saya. Apa yang kau dapat dari Tuhan? Apa yang kau dapat dari Allah? Lalu apa kata Nabi Muhammad? Saya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Mat, tak telat di umatmu. Naik lagi, minta lagi keringanan kepada Allah. Akhirnya minta lagi, umatmu itu, umatku yang besar-besar mat, lagi tak telap, apalagi umatmu yang kecil-kecil, manolah kecil, mano kurus, ndak telap, kan gitu. Minta lagi kepada Allah, akhirnya diminta lagi Pak, naik lagi Bapak Ibu, sampai dikurangi lagi 5, jadi 45. Berapa mat? Lah jadi 45, dikurangi 5 kali.
belum mat, naik lagi. Akhirnya bolak-balik sampai 9 kali dan tinggal 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian ketemu lagi dengan Nabi Musa. Berapa tinggal mat? Tinggal 5 lagi, 5 kali sehari semalam. Belum, umatku tidak akan sanggup. Naik lagi. Umatku besar-besar mat. Yang makannya, minumnya susu, makannya daging, mereka kuat-kuat, besar-besar. Kalau umatmu itu mana makannya kangkung dan danubian darah, kecil-kecil, tidak sanggup mat. Maka oleh karena itu minta lagi. Apa kata Muhammad ketika itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ya Musa, saya malu lagi menghadap Allah. Saya akan beridho dan saya akan bawa ini, kata Nabi Muhammad SAW. Itu makanya 5 kali cuman Pak sehari semalam. Yang 5 itu pun ndak telap juga deh gitu. Ya Pak, ya Pak. Alah ya Allah. Iya kan baiklah Pak. Tentulah dia awak tu. Bu, yang 5 tu pun lagi tak telap di kita ya Bu. Iya. Itu pun kadang-kadang zuhur lewat, asar tak tinggal, kemudian maghrib lah malas, isya lah ngantuk, subuh ketiduran. Bapak Ibu sekalian, model itulah 5 kali kadang-kadang lewat itu. Iya. Lalu nanti ketika nak minta rezeki dengan Allah, baru tuh, ya Allah berikan saya ya Allah rezeki yang banyak ya Allah, banyakkanlah hasil sawit saya kok ya Allah, karena orang nak rayu ya Allah. Kan gitu tuh. Macam mana nak dikabulkan? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bapak Ibu, Allah sudah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh." Kalau penduduk Tanjung Sari ini mereka beriman, kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kemudian kita laksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, kata Allah, maka aku akan bukakan pintu keberkahan rezeki itu, sekalipun berada pada langit yang paling tinggi akan aku turunkan, kata Allah, dan sekalipun berada pada dasar bumi yang paling dalam aku akan keluarkan, kata Allah. Syaratnya apa? Syaratnya beriman dan itu cuman Pak. Kalau kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan Allah seperti itu, Pak. Janji Allah seperti itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Mat, kata Allah, ketika ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, katakan kepada mereka tuh, aku dekat dengan mereka. Allah itu bukan main dekatnya dengan kita, Bu. Lebih dekat lagi dari urat leher kita kok. Urat leher kita kok Pak lata tempel di leher kita Pak, tapi Allah masih jauh lebih dekat lagi dengan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Allah yang menguasai kehidupan kita. Ujibu da'wata da'i iza da'an, aku akan perkenankan segala yang diminta hambaku itu kepadaku, kata Allah, dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi, mereka hendaknya ingat kepadaku, kata Allah, dan yakin kepadaku. Pak, ngingat Allah kok kita yang jarang Pak. Itu ya Bu, ngingat Allah kok kita yang jarang.
Maka kalau jarang kita ngingat Allah, apa lagi kata Allah di dalam surah Toha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ketika orang itu lalai dalam mengingatku, kata Allah, mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau puasa, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Itu artinya kita lupa dengan Allah. Kalau lupa dengan Allah, Bapak Ibu, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit dengan kita, Pak. Yang sempit aponyo, yang sempit hatinya. Hati kalau lah sempit, orang tak ada lagi nam benarnya. Salah galau orang di mana? Itu kalau hati lah sempit tuh, iya Bu? So hati itu. Tuh. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau diisra mi'rajkan itu dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Luar biasa maknanya, Pak. Artinya apa? Karena beliau akan menghadap Allah, akan berjumpa dengan Allah. Jadi ketika kita akan menghadap Allah, bersihkan hati. Tapi kita membersihkan hati itu jangan sama dengan Nabi itu. Kalau Nabi dibelah Jibril dadonya, lalu kita nanti umpamanya nak semayang, bebelah pulau dado kok, kemudian camu pisau pengiris bawang di rumah. Kan gitu umpamanya. Itu bukannya lagi mati, Pak. Mati. Mati. Iya. Jadi bagaimana kalau kita yang mengaku umat Nabi Muhammad ini, bagaimana cara kita untuk membersihkan hati kita, Pak? Maka cara membersihkan hati kita, kata Allah, ketika kita akan bermunajat kepada Allah, maka iza kuntum ila sholah, apabila kamu berdiri hendak sholat, faksilu wujuhakum, basuh muka, wa aidiakum ilal marafiq, kemudian basuh dua tangan sampai dua siku, wamsahu biru'usikum, sapu sebahagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh pula dua kaki sampai dua mata kaki. Itu apa namanya? Baudu. Ada tempat duduk kita di situ? Ada ibu makainya? Aduh. Jangan sampai dah ada. Ya Pak. Pak, sesering dipakai itu Pak. Kalau tidak kerannya rusak. Iyo. Jangan makainya itu sekali seminggu. Hari Jumat deh umpamanya. Hari Jumat baru nak pakai keran di situ umpamanya. Pakai sering-sering. 5 kali sehari semalam. Pakai. Ya Bu. Oh kami kan wanita. Wanita itu lebih sempurna, lebih baik dia sholat di rumah daripada di masjid. Tidak, lebih elok di masjid. Hadisnya itu karena dikhawatirkan nanti pas Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bude kenal gak dengan Sanu tuh? Iya kenal. Anaknya lah tertangkap. Itu cuman yang dikhawatirkan. Artinya apa? Begunjing, menceritakan aib orang lain. Karena kadang-kadang, kenapa seperti itu? Itu fitrahnya akan lebih senang seorang perempuan itu karena apa namanya tuh? Fitrah keingintahuannya lebih tinggi, Pak. Bu, lebih tinggi. Ibu-ibu koha lebih tinggi tingkat kemauannya. Kemauan ingin tahunya maksudnya. Keingintahuannya itu lebih tinggi, sehingga kadang-kadang tukang pandai nian kita baca mano supaya kita dapat informasi itu. Iya nih anak si anu tuh iyo dan katakan entahlah, tak tahu kan apa, tak tanding di kan, lah heboh, lah viral. Nah itu tuh kadang-kadang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Jadi keingintahuannya lebih tinggi, makanya itu dikhawatirkan. Tapi kalau ibu bisa menjaga lisan umpamanya, maka insya Allah maka lebih baik kita sholat di masjid. Jadi begitu. Nah, jadi iza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum. Kalau kamu berdiri hendak menyembah Allah, hendak bermunajat kepada Allah, maka terlebih dahulu basuh, bersihkan hati. Apa? Bagaimana kita membersihkan hati? Basuh muka. Kenapa? Hati yang mau dibasuh, hati yang mau dibersihkan, kemudian muka yang akan dibasuh umpamanya. Karena yang dapat mengotorkan hati itu dari yang 4 kok tadi, Pak. Dari yang 4 kok. Pertama muka. Bu, tengok sini kok. Pertama muka. Kenapa muka, Pak Ustaz? Karena mulai dari alis. Itu mulai itu ngotorkan hati. Sudah itu apa lagi? Mata. Itu mata. Setelah itu apa lagi? Hidung. Setelah hidung apa lagi? Mulut. Apa lagi mulut? Iya, Bu? Pak, dengan lidah dapat memutuskan orang, maka dapat memutuskan silaturahmi dengan orang. Betul apa tidak? Dengan karena lidah, maka kadang-kadang orang tidak bertegur sapu lagi. Karena lidah, maka orang akan bercekak gedang, Bapak Ibu sekalian. Percayalah dengan saya. Itu karena apa tuh? Karena lidah. Makanya Rusia dan Ukraina itu sampai sekarang belum selesai, Pak. Itu karena apa asalnya? Karena lidah, Pak. Cuman lidah saja. Makanya ketika lidah kita ini umpamanya tidak bisa kita kontrol, maka akan dapat mengotorkan hati. Makanya kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi apabila lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Ya, Bu, sakit nih hati awak ke. Karena siapa? Karena cakapnya tuh nyo kecil lagi, muda dari awak, lantai hangan nian nyo kawak ko bercakap model itu, padahal awak ko memannya kurang ajar nian budak tuh. Itu tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai mati, sampai ke liang kubur, tak kena awak maafkannya. Itu pula tuh. Dendam berkesumatnya, dendam bekaratnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sehingga tak lagi tegur sapu. Akhirnya apa? Kata Nabi, apabila antara si A dengan si B itu tidak tegur sapu, umpamanya antara suami dengan istri, dia ada masalah, bertengkar malam sampai waktu subuh umpamanya tidak tegur sapo, maka Allah akan melaknat. Kalau inyo subuh pagi umpamanya bertengkar karena belum dibuatkan kopi dan segala macam, kemudian sampai sore tidak berteguran, maka itu juga akan dilaknat. Tapi apabila antara kita dengan tetangga tidak saling tegur sapo, apalagi lewat dari 3 hari, maka Allah tidak lagi terima amal ibadahnya. Litaklah kita tunggang tunggit. Ya, Pak. Litaklah nyo tunggang tunggit. Biar nak hitam keninggo. Gara-gara dia sujud. Tapi masih ada kita memutuskan silaturahmi umpamanya dengan jiran tetangga kita, maka amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Jadi gitu. Karena memutuskan silaturahmi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa lagi? Tangan kau bukan main, banyaknya ngotorkan hati, Pak. Yang kadang-kadang yang dado punya kita jadi punya kita, kan gitu umpamanya. Makanya dulu kan pernah saya sampaikan, Pak, di sini. Nanam sawit haram agak ada sebatang. Tidak ada pernahnya nanam sawit, Pak. Tapi setiap minggu jual sawit. Ya, Bu, nanam sawit ndak ada, Pak. Motong ndak ada, tapi nyual getah. Dari mana tibu? Kan gitu. Kalau tidak maling itulah. Oh, inyo memang jual beli. Oh, itu berarti dagang namanya. Tak apa-apa. Iko ida, inyo jual pula.
Yang dijual tuh kalau banyak umpamanya semobil L3 atui umpamanya. Ndak apa-apa pula, ikut cuman 3 tandan. Nanam sawit, berkebun sawit ndak ada. Lalu jual sawit. Dari mana tipunya? Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berarti talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa lagi? Kepala rambut, sapu sebagian rambut. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Dapatkah rambut kita ini mengotorkan hati? Bisa. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu, rambut itu adalah aurat. Jangan umpamanya, jangan sampai kita keluar rumah ndak ada pakai, ndak ada nutup ke rambut kita. Kata lakinya apa, Dik? Kalau nak belanja ke warung tuh pakai jilbab. Bang, apalagi ke warung itu, awaklah beranak kau. Kan gitu umpamanya. Bukan masalah beranak dan tidaknya. Artinya membuka auratnya itu. Itu yang jadi masalah. Nah, kemudian apa lagi? Bukan cukup akan di situ, supaya lebih terbuka juga nanti umpamanya rambut kok nyucet pula rambut itu. Ada yang warna hijau, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang abu-abu. Abu-abu Cianjang lah. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mohon maaf. Jadi begitu. Kemudian apa kaki? Kaki kita ini selalu melangkah kepada arah yang tidak baik. Maka itu dapat membersihkan hati. Makanya makna yang terpenting dari pembelahan dada Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj apa? Bapak Ibu sekalian, adalah untuk membersihkan hati. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, iza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Bersihkan juga hati kita melalui apa? Melalui 4 itu tadi. Logikanya Pak, logikanya nih, ini kita kaji logika nih. Masa iya umpamanya masa iya gas angin yang keluar dari belakang, atau zat cair yang keluar dari depan, atau zat padat umpamanya, cuman itu yang keluar. Masa iya muko yang harus dibasuh Pak? Basuh tempat keluarnya kan selesai Pak. Tapi apakah itu nanti akan mensahkan sholat kita? Oh enggak. Kalau kita umpamanya lah, mohon maaf saya, kalau kita lah buang angin, kalau kita lah kentut, wajib hukumnya membasuh yang 4 itu tadi. Karena apa? Karena bukan esensinya, bukan karena untuk membasuh tempat keluarnya, membersihkan tempat keluarnya, tapi hakikatnya adalah untuk membersihkan hati. Pelihara hati kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, jam berapa ini? Ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu supaya Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya apa Bapak Ibu? Ini yang selalu saya sampaikan sekarang Pak. Apa? Ada nabi itu diperlihatkan kepada nabi, ada orang yang menanam, kemudian setelah itu langsung gedang, langsung berbuah, langsung panen, sudah itu dipetik, umpamanya dipanen, sudah itu berbuah pula panen, pokoknya tidak selesai deh panennya Pak. Nah lalu Muhammad bertanya, Jibril, apa pula modelnya itu, bibit apa tuh elok nian? Begitu ditanam tumbuh, kemudian langsung berbuah, langsung bisa dipanen. Lalu itulah nanti contoh umatmu Muhammad ketika mereka yang rajin berinfak dan bersedekah. Artinya apa Pak? Berinfak dan bersedekah itu tidak ubahnya kita menanam umpamanya 1 biji yang kita tanam akan menghasilkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu nanti akan berbuah sebanyak berlipat-lipat ganda Pak, ratusan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka Bapak Ibu yang terhormat, mari kita Bu, ini terakhir nih,
mari kita belanjakan, kita sisihkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Maka saya selalu katakan, kalau mau berinfak dan bersedekah, maka berinfak dan sedekahlah ke masjid, Pak. Supaya apa? Supaya lagi ada orang yang beribadah di dalamnya, pahalanya pasti akan mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua dari yang terakhir nih adalah, mari kita ramaikan masjid kok. Jangan malam kulah yang raminya. Nyo gitu tuh, Pak. Pak, masjid kita kok ukurannya 12 ya? Apa 15? 15 ya? 20. Oke, karena saya ndak teknisi jadi ndak bisa pas. Jadi katakanlah umpamanya 20 kali 20. Ibu, ini masjid punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Kadang-kadang bisa besar, kadang-kadang bisa jadi kecil, Pak. Padahal ukurannya sudah 20 kali 20. Kapan dia akan mukjizatnya menjadi besar? Ada 3 tempat, Pak. Ada 3 waktu. Di mana itu yang 3 itu? Yang pertama sholat Idul Fitri, Pak. Yang kedua sholat Idul Adha, dan yang ketiga PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kalau model itu agak kecil bentuknya masjid tuh, Pak. Betul apa tidak? Tengok nanti arayo. Atau hari pertama 5 hari lah, 5 hari pertama di bulan Ramadan. Atau bisa jadi penuh ini. Iya, Bu. Apalagi sholat arayo, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Tapi kapan dia akan jadi besar? Coba lihat nanti waktu sholat 5 kali sehari semalam, sholat wajibnya, Pak. Baiknya subuh, baik zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh, Bapak Ibu sekalian. Itu gedangingan masjid kita kok yang 20 kali 20 kok bisa berlari dibuat, Pak. Karena apa? Karena sesak diisi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kita ramaikan masjid ini. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balligh umurana ya Allah fi syahri Ramadan. Amin kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak sanggup saya nak lama-lama karena lah pedih kerongkongan saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada untungnya juga bagi saya tadi, ada kerusakan-kerusakan tadi sehingga banyak waktu yang tersita. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Salah janggalnya banyak maaf saya mohonkan kepada kita semua. Semoga hal-hal yang kurang berkenan dapat untuk diberikan maafnya kepada saya. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Semoga dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.